Saudara, jikalau saudara ada Alkitab, saya akan membaca dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ketiga. Anda boleh membuka Alkitab Anda, Alkitab elektronik ataupun Alkitab dalam bentuk buku. Demikian bunyi firman Tuhan melalui Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kebahagiaan adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak orang. Berkat dan kebahagiaan begitu didambakan, dicari bahkan dikejar oleh manusia. Tetapi terkadang kita mendengar cerita justru orang yang pergi jauh mencari kebahagiaan. Akhirnya Anda mendapat berita bahwa orang tersebut mengalami kehancuran. Orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dikejarnya, yang dicarinya, yang didambakannya, yaitu kebahagiaan, tetapi justru petaka. Tetapi sebenarnya saat ini, saudara, melalui firman Tuhan, manusia, termasuk saya dan Anda, diberikan satu janji oleh Tuhan, bagaimana kita akan berbahagia, bagaimana kita boleh mendapatkan kebahagiaan tersebut, yaitu di dalam firman-Nya, yang berbunyi kembali. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang, tentunya termasuk saya, termasuk Anda, dan termasuk siapapun yang mau mengikuti cara dan jalan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, agar orang yang mau bahagia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Seringkali kita tahu, kita mendengar, bahkan mungkin Anda telah mengalami, Anda mau mencari kebahagiaan dengan jalan singkat. Anda mau mencari kebahagiaan dengan shortcut. Tetapi justru ternyata kehancuran yang Anda dapatkan. Mengapa, saudara? Karena mungkin saya ataupun Anda dan orang tersebut menuruti nasihat orang fasik. Dia tidak mau mencari nasihat orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetapi mereka mencari orang yang hidupnya fasik dan meminta nasihat kepada manusia tersebut. Yang menjadi ukuran keberhasilan manusia dunia saat ini adalah apa yang populer, yang seringkali kita dengar pop culture. Apa yang menjadi populer di dalam kultur saat ini, itu yang banyak diikuti, saudara. Demikian juga di dalam pernikahan. Sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun tidak berbahagia, ketemu temannya. Lihat itu, teman di gereja kan juga bisa ganti pasangan, menikah dan cerai. Itu sudah menjadi demam pop culture saat ini, saudara. Jikalau Anda mendengar di antara teman segereja yang mulai muncul perkataan, ya cobalah cari pasangan ini, pasangan itu, saudara, Anda mendengarkan nasihat orang fasik. Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi kembali kehancuran, karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Tetapi itu mungkin yang saat ini banyak dicari, dan itu mungkin saat ini yang banyak terjadi. Keluarga berantakan, keluarga hancur, karena mereka berjalan tidak menurut jalan Tuhan, tetapi mengikuti nasihat orang fasik. Dan berikutnya, jikalau saya dan saudara mau berbahagia, saya dan saudara
diminta untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya ingat ada lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian, saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Boleh kau pilih yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit hidup suci, hidup berglori. Mungkin Anda pernah menjadi guru sekolah minggu. Anda tahu akan lagu tersebut, tetapi Anda saat ini berjalan di dalam jalan yang lebar, di jalan orang berdosa. Dan biarlah lagu itu mengingatkan Anda untuk kembali, untuk tidak berjalan di dalam jalan yang lebar bersama orang berdosa. Tetapi Anda akan kembali bertobat dan memilih jalan yang sempit di dalam Tuhan. Dan Anda akan diselamatkan, dan Anda akan beroleh kebahagiaan. Sehingga berikutnya, resep untuk saya dan saudara agar berbahagia, agar kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan berikutnya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ternyata pencemooh juga ada di antara orang-orang yang duduk berdiri di sekitar gereja dan persekutuan saudara. Jikalau saudara mau hidup benar, mau mengikuti firman Tuhan, dikatakan itu kan kuno, Alkitab itu kuno, sekarang zamannya sudah bebas, sudah terbuka. Anda mau ganti pasangan, tersedia dan sudah biasa. Kembali saudara, justru Anda mau hidup di dalam jalan Tuhan justru dicemooh. Dan yang luar biasa yang mencemooh itu adalah orang yang menyebut dirinya Kristen. Kembali, jikalau Anda dan saya dan siapapun mau hidup benar, berbahagia, agar saya dan saudara meninggalkan orang-orang yang demikian, yaitu yang suka mencemooh untuk tinggal di dalam kebenaran. Tinggalkan. Dan resep berikutnya di ayat yang kedua, saudara, bagaimana kebahagiaan itu akan menjadi janji yang kita terima adalah agar saya dan saudara menyukai Taurat Tuhan. Agar saya dan saudara merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena Taurat Tuhan, firman Tuhan, hukum Tuhan itu, saudara, akan membuat kita tahu apakah kita berjalan di dalam jalan yang salah atau saya dan saudara berjalan di dalam jalan kebenaran. Firman Taurat Tuhan itu kita renungkan siang dan malam menjadi cermin, menjadi terang untuk menuntun langkah kita, agar kita tidak terperosok. Dan berikutnya saudara dikatakan, orang tersebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan orang tersebut akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan daunnya tidak layu, saudara. Apa yang diperbuatnya berhasil. Pohon ditanam di tepi aliran air. Saudara bisa bayangkan, itu adalah kehidupan seseorang yang percaya dan hidup di dalam hukum Tuhan dan firman-Nya. Dia bagikan pohon di tengah padang gurun yang gersang, tetapi ditanam di tepi aliran air. Pohon tersebut tidak akan menjadi layu, tidak akan menjadi kering, dan tidak akan akhirnya mati, saudara. Saat ini dunia meskipun tidak kelihatan kering, tetapi rohani mereka banyak yang kering, banyak yang layu. Bahkan banyak yang sudah mati, saudara. Dan sebagian tinggal menunggu waktu. Jikalau saya dan saudara mengalami hal yang tersebut, kembali kepada Taurat Tuhan. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Tinggal di dalamnya. Jangan mengikuti jalan pencemooh. Jangan bersama para
orang berdosa, saudara. Dan kembali renungkan firman itu. Dan aliran daripada air kehidupan itu akan memberikan suatu kesegaran bagi Anda yang saat ini kering. Kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata, di dalam Yohanes pasal yang keempat, saya akan bacakan, saudara. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Dari Yohanes pasal keempat, ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan adalah mata air kehidupan. Biarlah itu menjadi kegemaran, biarlah itu menjadi kesukaan, dan biarlah itu menjadi kehidupan di dalam diri orang percaya, agar akhirnya, saudara, bagikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai tersebut, meskipun di sekitar kita kering, gersang, bagaikan di padang gurun, tetapi Anda tidak akan mengalami kekeringan, Anda tidak akan mengalami kelayuan, bahkan Anda akan mengalami kesegaran. Karena apa? Anda mau mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan, karena Anda mau mengikuti apa yang Tuhan sudah pesankan. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui pemazmur akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Buahnya adalah buah-buah kebenaran, saudara. Dan buah kebenaran tempatnya adalah di sorga. Tetapi buah kefasikan adalah kematian. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seseorang yang mau hidup di dalam ketetapan Tuhan, apapun yang diperbuatnya di dalam kebenaran akan berhasil. Meskipun dunia ini tidak bisa menerima keberhasilan orang tersebut di dalam kebenarannya, tetapi Tuhan berkata, orang tersebut adalah orang yang berhasil di mata Tuhan. Dia berjalan menurut kehendaknya, dia berjalan menurut ketetapannya, dia tidak diterima dunia, dia gagal di dalam dunia, tetapi dia berhasil dan akan menerima kekekalan abadi, saudara. Jikalau kembali Anda merindukan kebahagiaan, Anda merindukan berkat Tuhan, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Himalaya, Anda tidak perlu jauh-jauh ke gunung di mana Anda didorong untuk mencari berkat yang lebih, tetapi datanglah kepada Tuhan. Bacalah firman-Nya dan ikutilah kehendak-Nya. Biarlah berkat Tuhan, biarlah janji Tuhan menjadi kehidupan yang Anda akan alami. Dan kita akan lanjutkan berikutnya di kemudian hari.